Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai materi untuk pertemuan kali ini, eh, tolong salah satu dipimpin doa. Ayo, monggo, silakan. Berdoa mulai, doa selesai. Oke, terima kasih. Eh, untuk materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya sudah mengirim tugas atau soal pada grup WA. Itu bisa kalian pelajari. Tentunya sudah dipelajari ya. Saya lanjutkan lagi. Pada materi yang sudah saya berikan sebelumnya, kita bahas untuk peralatan-peralatan. Itu materinya sudah kalian dapat. Untuk pertanyaan-pertanyaan juga sudah saya berikan. Sebagai penilaiannya pada materi-materi yang sudah saya berikan, itu sebagian ada yang saya anggap mampu, sebagian ada yang saya anggap masih ada yang kurang. Pada pembahasan kali ini, saya menjelaskan tentang alat ukur elektrik. Nah, di sini saya membahas multimeter, ada dual tester, sama timing lag. Oke. Yang pertama, ada multimeter. Multimeter adalah alat ukur listrik atau elektrik yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus listrik, dan tahanan atau resistensi. Ada beberapa komponen yang membantu kita dalam melakukan pekerjaan atau pengukuran. Nah, komponen ini ada yang namanya jarum. Ini menunjukkan skala yang ada pada skala jarum ini. Ini akan mengarah pada skala jarum ini. Terus di sini ada skrup penyetel jarum sama pengatur 0. Nah, ini memposisikan jarum pada akurasi, baik itu skala terendahnya berapa sama skala tertingginya berapa dengan memutar ini skrup atau pengatur 0 ini. Terus ada selektor atau saklar pemilih. Ini untuk memilih. Ketika kita melakukan pengukuran, kita menggunakan mengukur apa? Baik itu tegangan, arus, atau tahanan, baik itu AC ataupun DC. Nah, di sini. Jadi kita arahkan ini pada selektornya ini, jarumnya ini kita arahkan petunjuknya. Terus untuk berikutnya ada kita pilih untuk dual tester. Nah, dual tester adalah alat ukur elektrik yang digunakan untuk mengukur sudut duel pada saat kontak pemutus mulai terbuka pada platina. Nah, jadi pada ketika platina terbuka, ini kita bisa mengetahui berapa sudut pengapian. Karena ketika platina terbuka, pada ignition coil terjadi arus induksi tegangan tinggi. Nah, di sini. Nah, pada saat induksi tegangan tinggi, busi menyala, di sini bisa kita ketahui berapa sudut pengapian yang terjadi pada waktu mesin itu hidup. Nah, di sini. Pada dual tester juga bisa kita pergunakan untuk mengetahui berapa putaran mesin itu dalam 1 menit. Di sini ada opsi 8 silinder sama 6 silinder. Untuk yang 8 silinder, untuk 4 silinder, ya biasanya kita aplikasi pada mesin-mesin mesin 4K sampai mesin kijang, itu kita kalibrasi 4 silinder sama dengan 8 silinder kali 2. Ini untuk sudut pengapiannya. Ini untuk 8 silinder. Untuk 6 silinder sama. Kita aplikasinya gitu, sama. Terus berikutnya ada timing lag. Timing lag adalah satu alat ukur elektrik yang berfungsi untuk memeriksa sudut atau derajat poros engkol saat pengapian. Jadi timing lag ini kita pakai untuk
mengukur sudut derajat pengapian untuk mengetahui berapa derajat pengapian pada poros engkol. Nah, di sini pada poros engkol ketika berputar, mesin itu hidup, kita bisa melihat berapa pengapian yang terjadi, berapa derajat pengapian yang terjadi pada poros engkol itu. Nah, untuk komponennya di sini yang warna hitam ini itu pada minus baterai. Kita koneksikan pada minus baterai. Yang merah untuk plusnya, plus baterai. Di sini ada induktif pickup. Induktif pickup ini kita kaitkan pada kabel busi nomor 1 karena yang kita identifikasi di sini pada waktu pengapian terjadi, kita setting untuk platinanya itu pada posisi silinder nomor 1. Nah, untuk triggernya ini untuk menghidupkan alat ini. Sehingga ketika pada induktif pickup ini terjadi induksi arus tegangan tinggi, itu memberikan sinyal pada mekanisme peralatan yang ada di dalam timing lag. Ketika trigger ditekan sehingga lampu menyala. Nah, lampu menyala kita arahkan pada posisi poli poros engkol. Di situ kita kasih tanda pada derajat TMA-nya, di situ ada metriknya. Sebelum dan setelah TMA itu ada berapa derajat. Sudah, di situ kita bisa mengetahui dengan cara menandai pada poli supaya bisa secara visual kita lihat posisinya itu ada di berapa derajat pengapiannya ketika mesin itu hidup. Oke, untuk soal-soal yang sudah saya berikan, saya share pada grup WA, silahkan kalian amati dan kalian cari sumber referensi pada media-media online. Itu bisa kalian pelajari untuk memberikan respon pada soal yang saya berikan. Dan untuk tugas berikutnya terkait dengan materi yang akan kita sampaikan besok, itu bisa kalian pelajari pada materi yang sudah saya kirimkan. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Kalau bisa kalian diskusikan terlebih dahulu dengan teman-teman kalian, itu lebih baik. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan pada guru. Jadi untuk sebelum mengakhiri materi ini, tolong salah satu dipimpin doa dulu. Oke, pimpin doa. Selesai. Oke. Setelah materi yang saya sampaikan dan ditutup dengan doa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.